Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani pada pagi yang indah ini, Senin tanggal 30 Desember 2024. Tidak terasa 2 hari lagi Ben Puan Cek Subo 2025 Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tetap semangat menjadikan firman Tuhan sebagai awal kita menjalani hari-hari sebagai dasar yang teguh dalam kita bertindak. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur tidak terasa sudah hampir 1 tahun penyertaan tangan-Mu 2024 ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan sangat luar biasa dalam setahun ini, dan pagi lepas pagi kami bisa jalani dengan pertolongan Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami juga memohon biarlah firman Tuhan menjadi dasar kami, sehingga kami bisa melangkah dan dalam hari ke depan kami bisa memasuki tahun yang baru dalam penyertaan Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Pertama dalam Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Yang kedua dalam Injil Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian 2 ayat yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini. Berdasarkan kedua ayat tersebut, saya menyusun sebuah renungan bagi kita yang berjudul bertumbuh kuat dalam pengharapan. Ketika saya mencoba menyusun renungan ini, saya teringat dengan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang dibaptis pada tanggal 26 kemarin, orang tua dan anak-anaknya. Mereka pasti sangat bersukacita. Baik keluarga Nyoman Cahya Dinata, keluarga Pak Putu Aan, dan juga keluarga Pak Rai Christian. Mereka pasti bersukacita memiliki anak, dan pasti mereka memiliki pengharapan yang besar terhadap anak-anak mereka. Harapan orang tua, bila kita sesuaikan dengan kedua ayat ini, adalah pasti ingin anaknya itu tumbuh kuat, jadi anak yang bijaksana dan penuh kasih. Ketika hal itu bila dirangkumkan, berarti orang tua ingin anak itu tumbuh dalam iman, hidup di dalam Tuhan. Pasti orang tua yang anaknya dibaptis kemarin menginginkan hal tersebut, saya yakin. Dan ketika kita kaitkan, kita masuk ke dalam 2 ayat tersebut, maka di situ juga ada pengharapan-pengharapan. Di dalam Mazmur ada kesaksian Daud bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang bijak, Tuhan yang mempersatukan Israel dari awal 12 menjadi satu, menjadi solid, menjadi bangsa yang besar. Dan ketika berkali-kali menghadapi bencana, penderitaan, Tuhan juga yang menyertai mereka. Harapan Daud adalah Tuhan terus menyertai bangsanya, umatnya sampai selama-lamanya. Dan tentu saja di dalam Injil Lukas itu adalah peristiwa, perikop itu adalah peristiwa bagaimana Yesus disunat. Sunat adalah tradisi dari umat Allah pada waktu itu, bangsa Israel pada waktu itu, dan Yesus juga termasuk anggota mereka di saat itu. Makanya dia juga harus disunat. Dan ketika dia sudah disunat, dibawa orang tuanya mereka kepada Simeon, seorang hamba Tuhan yang diurapi, yang ada Roh Kudus di dalamnya, katanya kalau kita baca lengkap perikop tersebut. Ketika Simeon menjumpai bayi Yesus,
Dia sangat bersuka cita, bahkan dia bilang, sekarang aku bisa pergi kan sudah melihat Mesias. Simeon berharap Yesus, atau memiliki pengharapan bahwa Yesus itu adalah sang penyelamat, penyelamat bangsa-bangsa, dan menjadi terang bagi bangsanya sendiri pada saat itu ya, bangsa Israel, Yahudi. Itu harapan dari seorang Simeon kepada Yesus yang menjadi penyelamat, dan itu benar-benar terwujud hingga generasi kita saat ini. Itu yang kita imani. Lantas apa yang bisa kita renungkan dari kedua ayat tersebut? Dari ilustrasi di atas, bagaimana saudara-saudara kita yang membaptiskan anaknya itu penuh pengharapan. Kita seringkali sebagai manusia itu banyak punya harapan, baik kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada anak contohnya, seperti yang saya sudah katakan tadi, berharap menjadi anak yang baik, yang kuat, yang hidup di dalam iman. Anak juga ketika bertumbuh melihat orang tuanya memiliki pengharapan bahwa orang tuanya adalah tempat perlindungan, tempatnya bernaung, bertumbuh, jadi anak yang kuat karena ditopang oleh orang tuanya. Begitulah harapan anak-anak. Dan ketika kita bersama-sama berharap kepada Tuhan menjadi penyelamat, seperti yang Daud katakan, menjadi harapan, menjadi yang mempersatukan, kata Daud, menjadi yang menyelamatkan, kata Simeon. Lantas apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kita tidak lanjuti dalam tingkah laku perbuatan kita? Itu yang sering menjadi pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Seringkali kita berpengharapan besar kepada Tuhan, tapi pupus ketika menghadapi realita hidup. Ternyata hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan. Tuhan tidak sehebat yang kita bayangkan. Seringkali kita dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang menderita, keadaan yang sulit. Ketika itulah, apakah benar kita masih percaya, berharap, berpengharapan bahwa Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat akan menyelamatkan kita? Seringkali iman kita tanpa perbuatan. Ketika kita susah, ketika kita berat, ketika kita menderita, kita tidak melihat Tuhan, maka disitulah kita akan mati rasa secara rohani. Kita akan mencoba cara-cara kita, dan ketika kita semakin gagal, pada ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu realita. Saya sendiri juga mengalami belakangan ini, Bapak Ibu Saudara. Seringkali iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang kita tahu bersama. Lantas apa yang Tuhan inginkan melalui kedua ayat tersebut? Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengharapan selalu kepadanya. Seperti harapan orang tua kepada anaknya, kalau kita kaitkan dengan dua ayat ini. Pertama, Tuhan ingin kita kuat dalam pengharapan ketika kita berada dalam titik terlemah, di ujung tanduk. Susah hidup kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa semua akan berlalu dalam pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita harus bijak. Bijak ketika hidup ini begitu membingungkan. Bagaimana caranya bijak? Kalau mau tahu bijak, ya harus tahu juga firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa memutuskan segala sesuatu yang benar, yang baik, bukan sesuai keadaan kita sebagai manusia, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kita menderita,
hati kita plong, kita tidak punya beban di dalam hati kita karena kita sudah bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga penuh kasih. Ketika banyak kebencian di dunia ini, bahkan di dalam suatu keluarga besar, satu komunitas itu ada rasa saling membenci, disitulah kita harus memberikan kasih, memberikan pengampunan, tidak malu meminta maaf ketika ada kesalahan yang kita lakukan terhadap sesama kita. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang bijaksana dan penuh kasih, maka kita akan benar-benar bertumbuh di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus dalam berbagai keadaan, situasi, kondisi kehidupan kita. Dan ketika kita sudah bertumbuh kuat dalam pengharapan kepada Tuhan, maka itu adalah cara kita menghidupi iman dalam perbuatan, sehingga iman kita tidak lagi mati karena kita sudah mewujudkan dalam perbuatan kita. Ketika kita berharap pada anak kita sewaktu kecil menjadi anak yang kuat, yang bijaksana dan penuh kasih, ketika anak itu bertumbuh dan tidak sesuai dengan kehendak kita, maka ketika kita terus berpengharapan dalam Tuhan, kita bisa terus mendampingi dan menyertai anak kita. Begitupun kita sebagai anak, ketika kita tumbuh dewasa, melihat orang tua kita tidak sesuai lagi, tidak bisa lagi menjadi pelindung yang menaungi kehidupan kita, ketika kita bertumbuh kuat dalam pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan bisa memberi pengampunan, menerima keadaan, dan hidup berdampingan terus di dalam Tuhan. Demikianlah kebenaran firman bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kita melangkah ke tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Kami percaya menyongsong tahun yang baru, Tuhan akan memberikan kami kekuatan ketika kami berpengharapan kepadamu, sehingga kami bisa menghadapi tahun yang baru dengan kekuatan daripada Tuhan, hikmat kebijaksanaan daripada firman-Mu, dan juga kasih dari teladan Yesus Kristus. Biarlah kami beraktivitas berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terimalah berkat bagi kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, dan selalu menginspirasi kehidupan kita hari lepas hari, tahun lepas tahun. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.